menjadikan masyarakat muslim itu satu negara, it's impossible. Karena konsep politik dunia sekarang yang paling punya otoritas adalah negara. Dan tidak ada satu negara yang mau menyerahkan negaranya bergabung ke negara yang lain. Solidaritas dan komitmen sebuah negara itu tidak lagi dasarnya kemanusiaan dan tidak lagi dasarnya adalah agama, tapi adalah kepentingan ekonomi dan politik. Dia berusaha sekuat mungkin mencegah itu dengan cara melakukan yang namanya sekuritisasi energi. Jadi sektor energi itu kan sektor konsumsi sebenarnya. Jadi minyak, gas, batu bara itu kan yang kita konsumsi, tapi dia gunakan itu sebagai politik untuk mengamankan kepentingan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa CISIK yang berbahagia, pada episode podcast Ramadan kali ini, Center for Integrative Science and Civilization atau disingkat dengan CISIK Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengajak kita untuk melihat Islam tidak hanya sebagai identitas keagamaan, tetapi sebagai kekuatan moral dan peradaban global. Tema yang akan kita diskusikan kali ini adalah Global Ummah, integrasi isu geopolitik dan solidaritas Islam. Di tengah dunia yang ditandai oleh konflik, ketegangan geopolitik, dan tarik-menarik kepentingan global, umat Islam seringkali berada pada posisi yang kompleks, menjadi subjek sejarah sekaligus objek dari berbagai kepentingan. Pertanyaannya, bagaimana solidaritas Islam dapat dibangun secara cerdas, beretika, dan relevan dengan realitas geopolitik kontemporer, bukan hanya sekedar emosional, tapi juga strategis. Untuk membahas isu penting ini, CISIK UMY menghadirkan narasumber kita yang memiliki otoritas akademik dan pengalaman keilmuan di bidang hubungan internasional dan geopolitik, yaitu Profesor Muhammad Farid Al-Fadad, SIP, MA, PhD. Beliau ini kita panggil Ustadz hari ini. Ya, profesi beliau utamanya itu Ustadz, Profesor hanya nyambi saja. Beliau dikenal luas atas kajian-kajiannya tentang politik global, dunia Islam, dan dinamika geopolitik kontemporer. Baik, pemirsa CISIK UMY yang berbahagia, kita perkenalan, menyapa dulu narasumber kita hari ini, Ustadz Profesor Muhammad Farid Al-Fadad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di tengah kesibukan beliau mampir ke studio CISIK untuk berbagi tentang isu yang sedang hangat, apalagi Indonesia hari ini sedang hangat-hangatnya tentang World of Peace, harapan Donald Trump, dan terjadi kemudian tarik ulur kontroversi pro kontra terhadap itu, dan tema kita tentang geopolitik global. Nah, tentunya kita akan memulai diskusi kita pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan, insya Allah saat akan terbit. Jadi kita akan sampai nanti ke sana terkait dengan isu-isu yang hangat hari ini, apalagi terkait dengan global umat. Pertanyaan pertama terkait dengan itu, bagaimana pandangan Prof. Muhammad Fadad memaknai konsep global ummah itu seperti apa? Baik, wah ini menarik sekali, terutama di bulan Ramadan ya. Jadi suasana kita suasana yang dipenuhi dengan ibadah, sekaligus juga perhatian kita terhadap masyarakat Islam, masyarakat Muslim, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Terlebih tidak semua masyarakat Islam di dunia ini mengalami suasana yang damai seperti Indonesia. Pelajaran pertama memang kita harus sangat-sangat bersyukur ya, diberi kenikmatan di Indonesia sebagai seorang Muslim di tengah suasana damai. Kalau yang pernah kuliah di Timur Tengah ya, di Mesir, di mana? Saya dulu di Indonesia ya. Di Mesir, di Sudan, di mana itu mungkin bisa merasakan suasana yang cukup berat ya. Nah ini saya kira kesyukuran kita untuk menikmati ibadah di Indonesia. Nah sehingga kita di Indonesia harusnya itu menjadi masyarakat yang perhatian atau awareness-nya terhadap masyarakat Muslim di dunia itu lebih besar.
Nah, mungkin masuk ke konsep tadi global ummah itu yang sangat baik untuk kita maknai bahwa kita ini sebagai muslim adalah saudara, sebagai manusia juga saudara. Nah, sehingga ada konsep world community, as humanity. Jadi kita sebagai masyarakat dunia ini kan satu masyarakat, dan Al-Quran kan sudah menjelaskan itu, bahwa kita ini memang ya satu kesatuan manusia, tapi di dalamnya adalah persaudaraan kita sebagai seorang muslim. Kita tidak mungkin menjadikan masyarakat muslim itu satu negara, it's impossible. Karena konsep politik dunia sekarang yang paling punya otoritas adalah negara, dan tidak ada satu negara yang mau menyerahkan negaranya bergabung ke negara yang lain. Nah, jadi kita sudah nggak bisa berdebat dengan itu. Jadi kita sekarang sudah negara masing-masing, tapi tadi kita punya konsep kesadaran bahwa sesama muslim itu kita harus saling memberi dukungan secara moral, secara doa. Begitu realitasnya Ustadz. Kita idealnya kita ini satu umat. Kata Nabi itu kan satu yang sakit, kita juga merasakan sakit itu. Betul. Tapi pertanyaannya adalah mengapa solidaritas umat Islam itu sering melemah ketika berhadapan dengan konflik geopolitik internasional gitu. Itu tuh kayak buih, kayak prediksi Nabi kan seperti itu. Itu kira-kira faktornya apa? Faktornya sebenarnya tidak terlalu sulit untuk menduga. Jadi faktor agama itu kan faktor ideal untuk menyatukan solidaritas kita, untuk mendoakan, mendukung saudara-saudara kita yang ada, terutama sekarang yang ada di Palestina dan di Gaza Nah, tapi itu realitas ideal. Nah, realitas yang terjadi adalah tidak demikian. Jadi karena ini sudah masuk ke dalam ranah politik internasional, maka yang akan menentukan solidaritas dan komitmen sebuah negara itu tidak lagi dasarnya kemanusiaan dan tidak lagi dasarnya adalah agama, tapi adalah kepentingan ekonomi dan politik. Kalau kepentingan agama sebenarnya dari dulu sudah selesai. Negara-negara Arab yang lain itu kaya raya dan bisa untuk mendukung itu. Tapi kan tidak demikian. Justru Indonesia yang jauhnya sangat jauh di Asia Tenggara ini mengekspresikan itu, tapi juga kita terbatas. Nah, karena struktur politik global kita dibagi ke dalam, pertama stratifikasi negara yang kuat dan lemah. Jadi sudah jelas mana yang akan mendominasi kebijakan-kebijakan. Yang kedua, secara institusi, organisasi dunia ini kan sebenarnya itu bahasanya, mungkin saya ingin membahasakan tumpul atau tidak punya gigi. Misalnya seperti PBB atau WHO atau di dalam PBB juga ada yang mengurusi untuk perdamaian Nah, ini tumpul. Kenapa tumpul? Karena dia tidak punya kekuatan untuk menggerakkan, memaksa. Tadi kembali ke konsep bahwa negara itu yang sangat powerful. Nah, stratifikasi negara kuat itu mengalahkan otoritas dari organisasi. Sekarang organisasi oleh Amerika sudah ditinggalkan, keluar dari PBB, keluar dari WHO dan lain-lain. Dan bahkan PBB itu terancam mau bubar karena tidak punya anggaran. Nah, gitu. Jadi yang menentukan adalah kepentingan ekonomi politik. Saya kasih mungkin boleh kalau kasih contoh kecil Jadi sekarang di bawah Donald Trump itu Amerika sangat khawatir dengan Cina menjadi nomor 1. Kekhawatirannya di bidang ekonomi. Lantas apa yang dilakukan Trump untuk mencegah itu? Nah, dia berusaha sekuat mungkin mencegah itu dengan cara melakukan yang namanya sekuritisasi energi. Jadi sektor energi itu kan sektor konsumsi sebenarnya. Jadi minyak, gas, batu bara itu kan yang kita konsumsi. Tapi dia gunakan itu sebagai politik untuk mengamankan kepentingan. Artinya ketika dia ke negara lain, dia akan mengakses itu. Misalnya ke Venezuela, ke Greenland gitu Nah, sehingga termasuk kita menduga juga faktor ini akan menjadi perhatian dalam penyelesaian Gaza. Jadi bukan lagi penyelesaiannya itu dalam sudut pandang kemanusiaan atau agama, tapi kepentingan ekonomi. Dan tidak mungkin Arab Saudi itu akan menolak Amerika. Contoh kan ada negara, dia akan mendukung, kalau saya lihat dalam dokumen, Arab Saudi mendukung perjuangan Palestina, tetap memberikan bantuan dan lain-lain. Tapi tidak mungkin dia akan memerangi Israel, karena Amerika berada dalam kubu itu.
Ya. Termasuk Qatar juga kan. Ya. Nah, Qatar dan Arab Saudi kan tidak satu jalan juga sebenarnya. Ya. Tapi dalam hal ini mereka satu jalan dalam hal mengikuti Amerika Serikat. Gitu. Ya. Dalam perspektif seperti ini orang sebenarnya merindukan jadi pan-Islamisme. Bagaimana kemudian beberapa organisasi internasional itu melihat umat Islam yang terpecah belah, yang tidak bersatu. Yahudi yang tidak terlalu banyak, tapi kita yang mayoritas tidak bisa berbuat apa-apa. Betul. Terus mereka merindukan sebuah negara atau sebuah pemerintahan yang di bawah khilafah Islam. Bagaimana sendiri kalau Ustadz Farid melihat kerinduan orang-orang tentang persatuan itu dalam bentuk satu one nation gitu. Betul. Ini nostalgia yang dulu ya. Sejak Khulafaur Rasyidin sebarannya Islam ke berbagai negara ya. Kalau kita baca sejarah. Betul. Tapi nostalgia ini menurut saya kurang tepat. Pertama, kalau mereka merujuk ke sejarah-sejarah Islam masa lampau, mereka juga tidak tepat sasaran juga. Kenapa? Karena sejarah Islam masa lampau juga tidak pernah ada satu kekhalifahan yang menyatukan seluruh umat Islam. Sejak para sahabat ketika sudah mulai menyeberang ke dari Gibraltar bukan ke Spanyol kan sudah dua kerajaannya sudah terpisah-pisah. Sejak itu sudah punya kerajaan-kerajaan sendiri-sendiri. Dari situ saja kita sudah melihat sulit sekali untuk menyatukan. Jadi nostalgia yang dimaksud itu mungkin tidak pas gitu. Gitu. Nah, yang kedua, kita sekarang sudah ada di abad modern di mana nation state itu adalah otoritas paling tinggi dan diakui. Nah, Muhammadiyah mengamini itu dengan cara tadi melihat bahwa kita itu harus hidup di negara Indonesia dan menghidupinya. Bahasa Muhammadiyah itu bahwa Darul Ahdi Wasyahadah. Kita mengakui kedaulatan negara Indonesia dengan cara berkarya di dalamnya. Nah, jadi dua aspek itu sebenarnya sudah bisa menjawab sebenarnya nostalgia yang mungkin ya ingin mengembalikan memori masa lampau gitu. Justru harusnya sekarang itu kita berpikir bagaimana ke depan membangun peradaban yang lebih baik gitu ya. Karena orang melihat itu semakin ke depan ini kayaknya tatanan dunia tidak semakin baik. Semakin suram. Orang begitu saja mengambil negara merdeka, mengambil presidennya, menabrak aturan yang ada dan kayaknya semakin ke depan nih orang semakin pesimis terhadap peradaban yang lebih baik gitu. Kita kembali Ustadz ke CISIK sebenarnya. Bagaimana integrasi sains dan ilmu pengetahuan dengan keislaman gitu. Terkait dengan geopolitik global dan kerja-kerja CISIK sebagai lembaga yang mengkaji terkait dengan integrasi keilmuan itu. Dari perspektif global, isu-isu apa yang paling krusial saat ini? Dalam dunia Islam tentunya yang memerlukan pendekatan integratif, baik. Bukan emosional gitu, kira-kira itu. Wah, CISIK menurut saya sangat penting keberadaannya di UMY dan kita bersyukur ya sama-sama karena kita sudah berpikir tentang integrasi. Beberapa kampus yang lain kami lihat masih memperdebatkan bagaimana integrasi itu dilakukan, apakah penting atau tidak, kalau iya apa yang bisa kita lakukan. Nah, alhamdulillah kita di UMY ini sudah pada proses implementasi karena kita sudah membuatkan pedomannya. Meskipun pedoman itu tidak ideal karena tidak ada yang ideal di dunia kan, tapi kita harus mencoba dalam kesepakatan yang kita lakukan karena ini kan kesepakatan kita bersama. Nah, kalau kita berbicara integrasi maka kita berbicara bagaimana konsep memahami secara keseluruhan, tidak kita pisah. Nah, sekarang kalau pertanyaannya apa nih yang paling penting atau urgent? Patokannya adalah dunia ini akan berkembang kemana? Nah, kalau kita lihat kan dia perkembangannya terutama di bidang teknologi informasi, kemudian kesehatan, misalnya transformasi yang akan berpengaruh itu kan bagaimana transformasi model kesehatan di dunia. Contoh yang kemarin saya kira Ustadz Rafiq sebagai direktur CISIK sudah menyampaikan juga dalam beberapa forum ya tentang stem cell misalnya kesehatan. Wah, kami pernah mengundang salah satu direktur pusat riset stem cell dan kanker ya di Semarang ke UMY, memaparkannya luar biasa. Ternyata stem cell itu mungkin bisa jadi
pengobatan masa depan. Ya, oke. Meskipun kalau sekarang kan biayanya mahal sekali ya, tapi hampir semua penyakit bisa diobati tuh. Karena mutasi dari sel dasar itu menjadi sel-sel yang baru kan. Nah, bagaimana kita menjelaskan itu dalam konteks integrasi kan? Nah, saya kira kita harus melihat integrasi itu ke perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian tadi dalam bidang teknologi informasi, AI. Jadi dunia ini jangan kita bayangkan bahwa kita hanya akan naik pesawat nih ke depan. Boleh jadi kita akan naik hal-hal yang baru kan? Nggak terbayangkan. Nah, bagaimana memahami itu dalam konteks agama Islam? Yang lain misalnya, satu lagi itu financial. Transaksi kan? Ke depan orang nggak akan transaksi pakai uang. Uang fisik. Sudah apa namanya istilahnya itu? Cashless. Nah, apalagi sekarang sudah ada alat tukar seperti cryptocurrency, Bitcoin. Besok akan muncul lagi. Nah, bagaimana kita memahami itu? Nah, kita udah harusnya berpikir ke situ. Gitu ya. Nah, dan pembahasan tentang menyinggung stem cell tadi itu baru ini seminggu yang lalu Majelis Tarjih sudah mengeluarkan fatwanya terkait. Alhamdulillah. Ada yang boleh, ada yang tidak. Tapi yang diberikan itu pandu-panduan seperti itu. Baik Ustadz, masih terkait dengan geopolitik itu, kita tentunya tidak bisa menghindari peran media, narasi global dan kekuatan wacana dalam membentuk atau melemahkan solidaritas umat Islam lintas negara. Nah, umat Islam terhadap tadi media narasi global itu mengambil peran apa nanti di situ? Betul. Ini peran yang memang umat muslim mau tidak mau harus masuk. Karena di era modern ini yang akan mendrive narasi adalah media massa. Media massa yang dalam kategorinya memang didesain untuk menciptakan arus tertentu atau sosial media yang dia secara sporadik setiap individu itu terlibat. Dan dia juga akan mendrive arus informasi. Nah, umat muslim baik yang di organisasi tertentu maupun di akademik begitu ya, harus masuk ke sektor media massa ini. Kenapa? Karena dia akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana informasi itu tersebar ke masyarakat. Dan dampaknya tidak hanya tentang ide, tapi bahkan dampaknya itu ke psikologis. Sekarang misalnya kalau kita tanya masyarakat yang paling mudah rentan itu kan orang selalu menyebutnya Gen Z. Nah, orang kan tidak pernah bertanya kenapa bisa rentan. Salah satu jawabannya adalah informasi yang sangat berlebih. Dan itu kebanjiran. Dan ini dilakukan sendiri, dan ini disampaikan sendiri oleh Gen Z. Ketika saya di kelas-kelas mengajar itu saya tanya di setiap kelas. Saya tunjukkan satu berita. Ada beritanya misalnya Gen Z merupakan generasi yang paling mudah stres. Saya tanya ke mereka, Anda setuju tidak dengan berita ini? Karena Anda sebagai Gen Z ini tidak ada yang menolak. Tidak ada yang menolak. Hanya yang membedakan itu setuju atau 50-50. Artinya mereka merasakan hal itu. Lantas saya tanya, menurut Anda apa yang menyebabkan? Mereka cerita. Nah, artinya informasi ini sangat penting dan bisa bermanfaat, bisa berbahaya. Nah, pertanyaannya siapa yang memegang arus informasi sekarang kan? Nah, bukan orang Islam. Kita juga ada kesyukuran sedikit misalnya narasi global itu kan didominasi oleh pemberitaan media dari Barat, Western media. Tapi ada satu yang mungkin seperti Al Jazeera, itu kan dari Qatar Nah, itu bisa merepresentasikan Islam. Meskipun mungkin ada perdebatan anchor pembaca beritanya juga banyak dari Barat juga tapi kan narasinya bisa diatur. Dan itu ternyata saya baru tahu ketika baca sejarah bukunya, saya lupa dulu, ada buku yang mungkin Edward Said mungkin saya lupa kemarin. Itu pernah hampir diserang oleh Israel juga karena dianggap agak berbahaya kantornya di Qatar itu. Karena dianggap bisa mengancam counter narasi dari Israel dan Amerika. Betul. Nah, sangat menarik teman terkait dengan isu-isu global itu, karena kita mau tidak mau apa yang terjadi di dunia berdampak pada diri kita ini. Nah, terkait dengan itu, ini yang sedang hangat, yang sedang terjadi dan jadi pro kontra di Indonesia khususnya, tergantung dari sudut pandang mana kita melihat masuknya Indonesia di
board tadi, Baik. board office, dengan membayar sekian triliun uang yang kemudian menimbulkan banyak perlawanan. Saya tadi pagi dapat WA, Muhammadiyah mendukung tidak gitu ya. Benar sudah keluar itu pernyataannya. Nah, menurut pandangan Ustadz Farid sendiri terhadap isu ini berada pada posisi mana nih? Oke, baik. Saya pernah ditanya juga oleh beberapa kawan, kemudian juga di kementerian juga nanyakan pendapat ya. Kemudian juga saya baca juga statement pimpinan pusat Muhammadiyah yang baru, terutama dari Majelis Kerjasama Internasional ya. Dan ditandatangani oleh Ketua PP yaitu Prof. Syafiq Mukni. Nah, saya sebelum menjawab posisi Indonesia, saya selalu menyampaikan kita harus memahami Board of Peace ini lahir dalam konteks apa, dan kenapa Indonesia bisa masuk tiba-tiba begitu ya. Nah, mungkin cerita singkatnya begini, bahwa Board of Peace ini tidak bisa hanya dilihat sebagai upaya Amerika kemudian ingin menyelesaikan kasus yang ada di Israel Palestina. Nah, saya bagi ke dalam dua aspek. Yang pertama adalah aspek politik Amerika Serikat yang kalau dilihat dari beberapa tahun terakhir ini mulai mengalami delegitimasi. Artinya banyak negara-negara di dunia ini mulai tidak percaya dengan kepemimpinan Amerika Serikat. Dia mengeluarkan tarif yang berlebihan. Bahkan negara-negara yang menjadi temannya sendiri sudah mulai ragu loh. Ini teman sendiri kok kami beginikan gitu kan, diambil perang dagang, jadi merugikan banyak orang. Lantas orang mulai berpikir untuk Amerika Serikat. Nah, saya melihat Amerika itu ingin mengembalikan kekuatan politiknya dengan cara merangkul negara-negara lain dalam secara paksa gitu ya, negara-negara ke sini. Yang kedua yang sangat penting adalah Amerika menggunakan ini untuk menjadi bagian dalam konteks yang lebih besar, yaitu pertarungan antara Amerika Serikat dengan Cina. Nah, ada satu dokumen yang sangat penting yaitu US National Security Roadmap di tahun 2025. Itu dokumen arah dari kebijakan keamanan. Dan di situ dijelaskan ada dua hal yang penting. Yang pertama, Amerika akan menggunakan energi, minyak dan lain-lain itu sebagai faktor yang sangat dominan dalam kekuatan politik dan akan mendukung ekonomi. Yang kedua, dia menganggap Cina sebagai negara pesaing utama di sektor ini. Nah, sehingga Board of Peace ini tidak bisa dilihat terpisah dari itu. Dia akan menggunakan itu untuk masuk ke berbagai sektor dan akan melegitimasi aksi Amerika di Venezuela, di mana karena dianggap wah ini konflik nih, kami akan masuk. Nah, pertanyaannya dalam konteks itu Indonesia mesti memahami kepentingan Amerika dan Indonesia tidak punya pilihan untuk menolak. Sangat disayangkan sebenarnya. Kalau kita lihat statement termasuk dari PP Muhammadiyah, saya kira sudah sangat moderat tuh, menyayangkan dan ini menganggap ini adalah organisasi yang bisa memberi mudarat kepada Indonesia, harus membayar sangat besar, kemudian juga harus tunduk ke Amerika. Dan akhirnya memberi guidance kan, sebaiknya. Nah, saya akan memberi saran ke pemerintah karena ini sudah ditandatangani dan tidak bisa lagi mundur. Dan kalau pemerintah menolak, juga saya bisa memahami kenapa Pak Prabowo tidak punya pilihan. Karena Indonesia bergantung luar biasa besar terhadap dua negara ini, Amerika dan Cina, terutama di bidang perdagangan dan investasi. Ibaratnya ya, kalau Indonesia bilang kami tidak mau, agak buah si malakama, agak berat nih. Amerika Serikat bisa jadi akan mengambil kebijakan-kebijakan yang mungkin akan sangat berat bagi Indonesia, baik di bidang ekonomi maupun politik. Investasi terbesar kita setiap tahunnya memang tidak dari Amerika Serikat, dari Singapura, dari Hong Kong. Tapi yang tidak disadari oleh Indonesia adalah jumlah total investment dari dulu tahun 1960-an sampai sekarang. Akumulasinya. Kalau diakumulasikan, investasi Amerika yang terbesar. Nah, itulah buah si malakama. Tapi begini, ini kan podcast nanti akan tayang di Ramadan. Ketika
Pak Presiden mengumpulkan ormas-ormas Islam termasuk MUI di situ, ada clue di situ. Kalau tidak menguntungkan nanti akan keluar dari POP ini. Semoga nanti pas video ini tayang Pasti. ada berita keluarnya kita karena tidak menguntungkan itu. Oke. Kita kembali Ustaz. Karena berbicara tentang global ummah ini akan panjang, tapi karena kita dibatasi waktu podcast ini, jadi pertanyaan yang menuju akhir ini. Ya, sekarang kita lihat peran akademisi dari perguruan tinggi Islam tentunya, termasuk dengan CISIK dan UM-nya di situ dalam membangun kesadaran geopolitik ya umat yang cerdas dan beretika itu. Kira-kira peran apa yang bisa kita secara konkret kita lakukan, khususnya UM-nya sebagai Universitas Islam dan ada CISIK di situ yang mendeklar dirinya sebagai motor penggerak integrasi keilmuan. Kira-kira peran apa yang bisa dilakukan? Kalau kita melihat kita ya sebagai akademisi atau orang-orang yang memang hidup di kampus dan menggeluti keilmuan, maka di tengah konteks dunia saat ini kita harus membuka pikiran kita bahwa kita ini adalah ilmuwan yang bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk dunia, untuk kemanusiaan, untuk umat Islam, sehingga kita harus punya confidence untuk masuk ke dalam lingkungan akademik dunia. Bahwa kita tidak cukup menjelaskan sesuatu kemudian itu dalam konteks Indonesia atau hanya audiens kita Indonesia. Kita harus meyakini bahwa kita itu punya modal yang kuat. Kita punya confidence untuk masuk ke dalam global epistemic community ya. Jadi kita ini merupakan bagian dari akademisi internasional, sehingga kita engage dengan mereka, berdialog dengan mereka, membaca tulisan dan menulis karya yang itu didialogkan di dunia. Hanya dengan itu kontribusi kita itu bisa maksimal dan kita bisa ikut membangun peradaban. Dan itu juga yang akan membuat ilmuwan-ilmuwan Islam itu punya kontribusi dunia. Sehingga ke depan kita tidak lagi mengeluh, wah ini ilmu itu dikuasai oleh Barat, teknologi dikuasai oleh Barat, narasi oleh Barat. Tugas kita adalah masuk ke dalam lingkungan mereka, percaturan itu. Dan kita punya modal untuk itu. Jadi tidak usah khawatir bahwa kita ini ada di Indonesia dengan kapasitas yang mungkin dianggap lebih rendah dari mereka. Saya bilang no, kita harus masuk ke dalam perdebatan dinamika intelektual dunia. Apakah konsep integrasi ini membawa kita optimisme bahwa karena Islam pernah berjaya dan menguasai peradaban dan kita ingin itu kembali dengan salah satu adalah ikhtiar kita itu kan integrasi. Seberapa yakin Prof. Faris terhadap Islam di depan nanti, ke depan dengan potensi yang kita miliki hari ini? Kalau persoalan keyakinan tidak ada keraguan tidak ada keraguan. Menurut keyakinan kita. Menurut keyakinan saya pribadi, saya tidak ragu untuk kemajuan akademisi dan ilmuwan Islam ke depannya. Tugas kita sebenarnya masing-masing adalah bagaimana kita mempersiapkan. Tapi kita tidak boleh berpikir bahwa ini akan selesai di generasi kita. Ini kan perlu generasi ke generasi. Kita mengambil peran yang bisa kita lakukan di generasi saat ini untuk dilanjutkan generasi berikutnya, untuk terus dilanjutkan di generasi berikutnya. Sehingga peradaban ini akan terus tumbuh. Dan peradaban itu kan akan naik dan turun. Nah yang akan menentukannya adalah kita saat ini. Baik Prof, ini kayaknya pesan terakhir menutup dialog kita pada hari ini, pada kesempatan kali ini. Pesan Prof. Faris terhadap mahasiswa, anak-anak muda hari ini di bulan Ramadan, bagaimana agar solidaritas global tidak berhenti sampai simpati saja, tetapi berujung pada aksi yang bermakna. Nah, kira-kira pesan-pesan untuk generasi muda kita ini jangan harus melek tentang dunia global itu. Apalagi tagline UM-nya kan muda mendunia, betul, gitu ya. Jadi apa kira-kira pesan-pesan untuk generasi muda terhadap isu-isu global yang tidak hanya simpati, kemudian tapi masuk kepada aksi-aksi nyata yang bisa berdampak. Tidak usah terlalu melihat terlalu luar dulu, tapi langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan hari ini yang berdampak pada solidaritas umat secara global. Baik, wah ini bulan Ramadan memang menjadi bulan yang sangat baik untuk kita merefleksikan diri, berpikir tentang hidup kita dan akan kita gunakan untuk apa begitu ya.
Mungkin ada yang pernah mendengar kisah ya, ada satu anak muda, dia bercita-cita untuk mengubah dunia. Ya. Setelah dia lihat kondisi, dia pulang kembali, kayaknya saya cukup mengubah negara saya saja. Ya. Dia lihat lagi, ternyata wah terlalu berat. Cukup saya mengubah keluarga saya saja. Ya. Dia lihat keluarganya juga sangat berat. Kembali dia bilang, saya mulai dari mengubah diri saya sendiri. Nah, mungkin di bulan Ramadan ini kita berpikir tentang hal-hal yang besar, tapi kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil sebagai mahasiswa. Bukalah wawasan yang sebesar-besar mungkin tanpa pernah menutup bahwa dunia ini begitu luas. Dengan cara itu kita bisa melihat apa yang bisa kita lakukan hari ini, esok, dan untuk masa depan. Misalnya kalau yang sangat tertarik ya dunia-dunia keislaman, maka Ramadan ini bisa digunakan untuk mengkaji dulu, untuk memperkaya ilmu. Bagi yang memang sudah mau lulus, mau ke sekolah lagi, sekarang Ramadan mempersiapkan diri dan harus punya mimpi yang tinggi. Ingin kuliah di mana? Dipersiapkan dari sekarang. Ada yang ingin membangun usaha, Ramadan ini juga kesempatan untuk berpikir bagaimana cara membangun tim dan lain-lain. Nah, yang paling penting kita membuka wawasan kita bahwa dunia ini sangat luas. Kita harus tampil di situ, tapi kita mulai dari langkah-langkah kecil di kampus ini. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Memang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Konsep pemikiran global itu rahmatan lil alamin. Sehingga kita kemudian melihat Islam itu harus mengambil peran di dalam sisi kehidupan tadi. Nah, ini bisa menjadi kata-kata hari ini untuk generasi muda melihat dunia global itu sebagaimana mestinya yang kita harus lakukan. Dan insya Allah Ramadan ini menjadi momentum bagi kita semuanya untuk memperbaiki diri. Apalagi Muhammadiyah dengan majelis tarjihnya telah memutuskan KHGT yang berwawasan global. One day, one day. Itu saya rasa bagian daripada mengglobalisasikan Muhammadiyah. Gitu. Menjadi pemikiran global nanti, saya rasa KHGT ini menjadi langkah peradaban yang kita tunggu suatu saat. Kalau bukan kita yang menikmati nanti, insya Allah cucu kita, kita akan menikmati satu penanggalan Hijriah. Itu revolusioner itu Muhammadiyah itu. Dunia, ya. Terima kasih Prof Faris dan pemirsa Cisik TV. Mudah-mudahan Cisik punya TV gitu. Oh ya, amin. Silahkan disimpulkan sendiri. Mari kita bersama-sama memulai dari diri sendiri, berpikir yang besar dengan langkah-langkah yang kecil. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.